Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Apa kabar sahabat al-ikhwan dimanapun anda berada? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam lindungan Allah dan rahmatnya, amin. Allahumma amin. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tema dari pembahasan materi ini, yaitu aurat dan hijab. Maka dari awal saya mengajak untuk semua para mahasiswa, mahasiswi, sahabat al-ikhwan semuanya untuk menutup aurat. Yuk menutup aurat. Kemudian mengapa? Kalau ada pertanyaan seperti ini sebagai muslim dan muslimah, jawabannya jelas. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Baik itu bagi muslim atau muslimah, bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat ke-30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kemudian juga secara khusus bagi muslimah di ayat ke-31 dari surat An-Nur. Ikhwatal iman jemaah sekalian, yang perlu digarisbawahi di antaranya dalam firman Allah itu wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Seorang muslimah tidak boleh memperlihatkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nanti ada dua penafsiran sehingga ayat ini menjadi landasan hukum, ya. Landasan hukum, apakah aurat wanita berdasarkan dari ini adalah seluruh tubuhnya atau hanyalah wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangannya maksudnya. Atau tidak ada pengecualian gitu. Bagi yang mengatakan aurat wanita seluruh tubuhnya, illa ma dhahara minha, ini diartikan dan ditafsirkan yang tersingkap, terlihat secara tidak sengaja. Tapi bagi yang mengatakan dan menafsirkan berpendapat bahwasannya aurat wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan, maksud dari illa ma dhahara minha, yaitu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, itu adalah wajah dan telapak tangan. Ini pengetahuan dasar awal, ya, yang mana menjadi dasar atau dalil diwajibkannya berhijab bagi seorang wanita. Bagi laki-laki bagaimana? Ya, juga ada dasar dan dalilnya, termasuk dalam ayat ke-30. Namun di masyarakat yang banyak sekali melanggar itu sebenarnya muslimah. Tetapi bukan berarti seorang muslim laki-laki tidak penting untuk belajar hal ini. Justru karena dia sebagai pemimpin nantinya dalam keluarga, maka wajib baginya belajar, wajib baginya mengetahui dasar hukum, batasan-batasan aurat dan lain sebagainya, sehingga dia tidak menjadi orang yang dayuth. Dayuth itu orang yang tidak bisa masuk surga. Yang dikatakan oleh Rasul, la yadkhulul jannata ad-dayyuth, tidak akan masuk surga orang yang dayyuth, memiliki sifat dayyuth. Yang ditanya, man hum ya Rasul? Siapa mereka ya Rasulullah? Man la yughar ala ahli, orang yang tidak memiliki cemburu terhadap keluarganya. Mungkin istrinya ke pasar gak pakai kerudung, ya, buka-buka auratnya, belanja depan rumah
pakai daster saja sehingga ketiaknya kelihatan, ya, sedikit pahanya kelihatan. Alhamdulillah, ini harus ditegur oleh suami, ya, jangan dibiarkan. Ikhwatal iman jemaah sekalian, lalu aurat itu apa? Aurat itu berasal dari awar, ya. Akar katanya itu dari awar. Awarah, yaitu suatu yang kalau terlihat itu menjadi malu seorang, atau suatu yang cacat. Kalau mata yang awar kan, ya, mata yang tidak sehat. Nah, secara terminologi, aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh ditampakkan dan diperlihatkan baik oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain yang bukan mahramnya. Pokoknya ada ketentuannya. Misalkan aurat laki-laki dari antara pusar sampai lutut terhadap lawan jenisnya, begitu juga terhadap sesama jenisnya. Maka kalau Anda mungkin menggunakan celana yang di bawah pusar kemudian kaosnya di atas pusar sedikit, ya, maka itu sama dengan memperlihatkan auratnya. Apalagi kalau sujud terlihat sebagai sebagian pantatnya itu, seperti celengan yang perlu diisi oleh para orang-orang yang ingin beramal, itu, ya. Nah, itu juga memperlihatkan auratnya. Tapi yang kita dapatkan banyak sekali, ya, muslimah yang belum sempurna dalam menutup aurat ini. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, jadikan hijab adalah mahkota. Dengan berkata dengan dalam hati dan dengan lisan penuh dengan keimanan, hijabku adalah mahkotaku. Caranya, gunakan hijabmu karena itu adalah mahkota terindah. Jangan menjadikan itu bagian dari suatu yang membuat Anda malas atau merasa tertekan atau merasa tidak nyaman, karena itu adalah mahkota, hal yang bisa menyelamatkan Anda, baik muslim atau muslimah, dari siksa neraka. Bagi muslim, kalau pakai celana pendek main bola, pilihlah yang di bawah lutut, jangan yang jauh di atas lutut sehingga terlihat pahanya, karena paha itu bagian dari aurat. Teman-teman jemaah sekalian, kriterianya seperti apa? Setidaknya banyak sekali, ya, kriteria hijab itu. Di antaranya kalau saya sampaikan nomor 1, ya, hijab itu harus menutup aurat. Tidak boleh you can see my body, itu harus menutup, bukan membalut, ya. Sehingga nomor 2, setelah nomor 1 tadi menutup, ya, yang kedua adalah tidak ketat, sehingga menutup tadi tidak dikatakan membalut. Makanya celana pensil itu enggak lulus kriteria hijab syar'i. Kalau hanya buat daleman, oke. Tapi kalau dibuat, ya, pakaian yang biasa dilihat oleh orang-orang sekitar kita, wah, itu salah itu. Dulu kan masa-masa penjajah, ya, pakai celana bagi laki-laki itu sudah dikatakan haram karena menggunakan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka, kaum itu. Sedangkan yang pakai celana waktu itu hanyalah penjajah. Akhirnya merdeka, penjajah Belanda pada keluar semua buru-buru, celananya ketinggalan, mungkin sak rok mininya, sak rok sepannya itu ketinggalan, dipakai sama orang Indonesia. Ya, bergeser dari dulu kalau pakai celana identik sama koloni orang kafir, akhirnya orang Islam pun pakai celana dan identik dengan laki-laki. Sehingga syarat yang ketiga itu tidak boleh menyerupai, tidak menyerupai lawan jenis, ya, tidak
tidak serupa dengan lawan jenisnya. Dulu orang perempuan kalau pakai celana itu sudah bermasalah. Akhirnya dia punya celana kulot besar, identik dengan perempuan. Tambah kecil jadi stabilo, tambah kecil jadi spidol, tambah kecil lagi jadi pensil. Pensilnya dikeratin lagi. Tambah kecil kepotat begitu ya. Maka kriteria menutup hijab syar'i itu harus menutup aurat, tidak menampakkan lekuk tubuh, yaitu tidak kotat tadi, tidak menyerupai pakaian lawan jenisnya, karena Allah melaknat seorang laki-laki yang menyerupai orang perempuan, baik itu dari sisi pakaian, pakai anting-anting itu perempuan ya, pakai gelang itu perempuan, apalagi yang dipakai karet. Ya Allah. Begitu juga sebaliknya, tomboy itu nggak boleh. Perempuan ya perempuan, laki ya laki. Jadi kalau 3 ini saja ini lolos tetap bagus tuh. Menutup, tidak menampakkan lekuk tubuh, tidak menyerupai lawan jenis, tidak berupa, kalau mau ditambahin, tidak berupa pakaian yang dibuat sebagai kemasyhuran sehingga orang melihat semuanya, karena tujuan berhijab itu agar menutupi diri kita, bukan malah menjadi sumber perhatian ya. Baik, ini kriterianya. Ada juga yang menambahi tidak mengandung wewangian ya. Karena hadis Nabi mengatakan kalau seorang wanita melewati suatu kaum kemudian memberikan semerbak bau yang cukup dahsyat, kemudian para kaum laki-laki ini mencium baunya, fahya zaniyah, kata Nabi, maka dia adalah pezina. Hati-hati, pakai parfum pilih yang bagus, dalam artian untuk diri Anda sendiri, tidak untuk menarik perhatian orang lain. Kalau di dalam rumah, di dalam kamar, untuk suami pakai parfum yang wangi, bukan kalau keluar rumah. Repot kalau punya istri wanita karir ya. Kalau di rumah nggak dandan, di luar, di kantor dandan sebagai tuntunan karirnya. Baik. Kota 5 jemaah sekalian, sebagai wanita muslimah hindari tabarruj. Tabarruj yang dikatakan dalam Al-Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jangan sampai zaman kita, setelah kita mendapatkan Al-Quran, tuntunan dari Nabi, justru kita tidak menggunakan itu ya. Jangan itu. Seperti apa tabarruj itu diantaranya? Ya seperti yang dilarang Nabi. Dia berhijab tapi punuknya ini menyerupai punuk onta ya. Ini kalau versi hadisnya ini tidak bisa mencium bau surga, karena ada sinfan min ahlin nar, ada 2 golongan dari penduduk neraka itu yang Nabi belum pernah melihat di zamannya. Satu di antaranya ya ini ya, yaitu nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat, wanita yang dia itu berpakaian tapi hakikatnya telanjang dia, karena mungkin ngewetat, berlenggak-lenggok seperti di catwalk gitu ya. Kalau jalan nggak nyampe-nyampe itu kalau pakai begitu, model kayak gitu. Kepalanya ini Allah ada kayak sanggulnya begitu ya, bagi yang nggak punya rambut. Sudahlah. Nah, ini jangankan masuk surga, mencium baunya saja nggak bisa itu. Maka kalau Anda sebagai suami, pastikan cek hijab istri Anda, hijab anak-anak perempuan Anda. Kalau punya ibu begitu, bagaimana caranya ya memberikan hidayah, menuntunnya, bukan memberikan, tapi bagaimana mengusahakan hidayah itu sampai. Baik, begitu ya teman-teman. Laki-laki jauh lebih besar tanggung jawabnya dibandingkan perempuan itu sendiri. Kota 5 jemaah sekalian, selanjutnya adalah
kalau ada bertanya kapan saya harus mulai berhijab, ya, apakah nunggu momen yang pas, ya, atau nunggu kalau udah tua? Karena memiliki pemikiran kalau saya berhijab syar'i nanti saya nggak bisa tebar-tebar pesona, terus saya mau yang ngelamar siapa Pak Ustaz? Ya buktinya orang-orang soleh itu mencari calon-calon istri yang menutup. Toh nanti kalau mau an-nazar, melihat calon istri, bisa melihat wajah dan telapak tangan. Walaupun dia pakai cadar, boleh meminta untuk melihat, karena sunnah untuk melihat calon istri. Dan minta dibuka cadarnya, takutnya ada jenggotnya atau kumisnya terlalu tebal kan. Baik, maka jawabannya kalau ditanya kapan saya mulai hijab, di mana, ya? Ya sekarang, jangan nunggu ajal datang. Jangan nunggu nanti teman kita mengatakan, ternyata kamu kalau berhijab cantik juga ya. Tapi ketika kita sudah pakai hijabnya warna putih, kain kafan gitu. Ya. Di mana? Ya dimanapun, walaupun di dalam kamar kos-kosan. Kalau Anda ngekos sama wanita non-muslimah, maka aurat Anda sama dengan kepada lelaki-laki ajnabi. Itu loh. Makanya kalau mau aman ngekos satu kamar sendiri. Kalaupun berdua, pilih yang sesama muslimah. Sehingga aurat Anda antara pusar dan lutut. Kalau muslimah ya, kepada muslimah yang lain. Begitu. Hal kelima jemaah sekalian, perhatikan juga mahram Anda. Jangan sampai teledor. Sepupu. Sepupu itu mahram atau bukan? Mahram atau bukan itu? Jawabannya bukan. Tapi juga banyak yang masih menganggap itu tidak ada masalah. Ipar juga begitu, buka-buka jilbab di depannya biasa, duduk-duduk bareng, nonton televisi bareng. Maka kenali mahram itu. Mahram itu adalah yang haram untuk dinikahi. Sepupu kan bisa dinikahi, apalagi rong pupu gitu ya. Haram dinikahi kenapa? Karena ada nasab, karena ada saudara persusuan, atau karena ada pernikahan. Ya, contohnya mertua, nggak boleh saya nikahin mantan mertua, atau mantan mertua nggak ada ya, mertua gitu ya. Atau ada ipar gitu. Nanti dibaca mahram-mahram kita itu dalam surat An-Nisa ayat 23. Wanita kalau ke ajnabi non mahram dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada yang mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau untuk mahram dari pusar sampai lutut begitu. Nah, baik. Jadi ibu kita mahram kita, anak perempuan kita mahram kita, saudara perempuan, bibi dari jalur ayah, ammah, khala, ya, dan seterusnya, keponakan. Jaga tetap auratnya, tetapi lebih longgar dibandingkan kepada orang yang bukan mahram, ya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, begitu juga mahram karena saudara sepersusuan. Ini misalkan ibu kita menyusui anak tetangga ketika dia masih kecil sebelum 2 tahun, juga menyusui kita. Maka ini adalah saudara sepersusuan, dua ini nggak boleh nikah dan juga ada kelonggaran. Nah, ini roto'ah. Ikhwatal iman, ada juga mahram yang disebabkan pernikahan ya. Ibu mertua, menantu, itu mahram. Tapi juga jaga aurat antara mahram dengan yang lain, yaitu mahram yang lain. Ikhwatal iman, orang berhijab itu ada hikmah. Hikmah yang terbesar adalah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin
dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi dikatakan di sini, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Ya. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Sehingga mereka tidak diganggu. Orang segan ketika orang berhijab, tidak digodain Anda. Yang penting hijabnya yang benar, bukan jilbab. Jilbab yang benar, bukan jilbab. Jilbaban tapi pusarnya kemana-mana. Ya, ini gimana ini? Kurang benar itu. Ya. Baik. Maka hal-hal yang berkaitan dengan hijab sangatlah penting kita perhatikan, termasuk hikmah yang ada di baliknya. Di antara hikmahnya juga iman menjaga pandangan saudara-saudara kita seiman, khususnya laki-laki yang imannya belum kuat. Ya, apalagi nafsunya juga sangat kuat gitu ya. Alhamdulillah. Harus ditundukkan, memang berat di An-Nur ayat 30 bagi laki-laki untuk menundukkan pandangan. Bagi wanita juga demikian, karena dalam kasus Nabi Yusuf, wanita juga punya syahwat dalam memandang, apalagi laki-laki. Dan memandang kepada sesuatu yang haram, walaupun Anda berzikir, misalkan duduk di depan Galaxy Mall, lalu Anda melihat aurat-aurat wanita, baik yang non muslimah atau muslimah, lalu Anda mengatakan subhanallah, nah itu nggak benar juga ya. Kalau lihat Gunung Bromo, subhanallah, masya Allah, dapat pahala. Kalau lihat gunung yang lain yang berkeliaran di mal-mal itu, kemudian Anda berzikir, ini tetap dapat dosa. Dan melihat kriteria yang dikatakan oleh Nabi, ya, melihat yang tidak sengaja, ya, itu ada kriteria. Misalkan kita terlihat gitu, bukan lihat tapi ketok, bukan delok gitu, sepintas gitu, lalu kita langsung memalihkan wajah kita. Sehingga Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tudbi'in nadhra bin nadhrah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang kedua. Atau pertama pandangannya tapi mendelik dia, oh enggak merem-merem, sama aja. Karena pandangan yang pertama ini yang diampuni oleh Allah, yang kedua sudah ada hitungannya. Mungkin di jalan kepapasan, disalib sama orang yang auratnya terbuka, ya kita usahakan berpaling. Atau juga ada darurat seorang dokter yang melayani pasien melahirkan, ini kan darurat namanya. Kalau darurat tubihul mahdurah, di dokter juga kalau darurat harus melihat, ya silahkan, karena kedaruratan itu yang haram jadi tidak apa-apa. Tapi ad-daruratu bihul mahdurah itu harus sesuai kadarnya. Maksudnya gimana? Kalau kadarnya boleh buka sedikit, bisa dengan membuka sedikit, kayak mau nyuntik buka sedikit, gak usah dibuka dari bawah roknya gitu. Karena ad-daruratu tuqaddir biqadariha gitu ya. Baik, begitu saya kira. Semoga kita diberikan keselamatan dalam hal-hal yang berkaitan dengan aurat, karena ini merupakan kewajiban seorang muslim dan muslimah. Dan juga kalau kita renungkan, ya,
wanita atau laki-laki yang tidak bisa menutup auratnya dengan baik, wajarlah kalau masuk neraka, karena kita 8 jam bermaksiat kepada Allah, sedangkan kita beribadah mungkin kurang dari 8 jam. Kalau kita beraktivitas di kampus, di tempat kerja, buka-buka aurat, Allah, berapa dosanya? Apalagi karena pekerjaan, suami dosa membiarkan istrinya bekerja di tempat-tempat yang harus buka auratnya, misalkan di matahari misalnya, kan nggak ada itu SPG pakai cadar ya, berhijab syar'i. Bahkan saya pernah dicurhati seorang muslimah yang dia awalnya bercadar, tapi karena terpepet ekonomi, lalu dia jaga toko baju muslimah, tetapi nggak boleh pakai baju muslimah, harus pakai celana, dan itu pun celananya harus pensil, dan cadarnya pun harus dicopot, padahal gajinya nggak sampai 100 juta, 10 juta, 5 juta saja nggak nyampe. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, bukan saya katakan udah ngelamar ke saya aja deh, kerja bareng saya. Baik, saya kira itu, semoga nanti ini menjadi pengingat untuk kita semua, dan ini menjadi suatu yang bisa menuntun kita pada jalan yang baik. Pertanyaan-pertanyaan bisa kita bahas nanti di classroom ya, di etol, atau bisa ditulis dalam komentar. Terima kasih atas support, subscribe, share, dan like-nya. Semoga ini menjadi ajang silaturahim di antara kita dan menjadi ilmu yang manfaat, khususnya bagi yang menyampaikan, dimudahkan oleh Allah, bisa menundukkan pandangan, karena ujian terberat dalam kehidupan ini diantara adalah untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Memang butuh kita lingkungan. Saya dulu ketika kuliah di Yaman 5 tahun di Tarim itu memang tidak bisa, tidak melihat aurat-aurat wanita. Pasar pun disendirikan, pasar wanita, pasar laki-laki ya, dan wanitanya pun berhijab syar'i gitu. Bukan karena kita ini soleh, terlalu soleh atau alim, memang gak ada yang dilihat. Luar biasa, live ini tidak ada. Kalau sekarang internet kan bisa ya, tapi kalau di Tarim, di Hadramaut, di Yaman itu insya Allah masyarakatnya faham tentang syariat Islam. Semoga kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah ini, walaupun berat di awal, lebih baik panas di dunia daripada panas di akhirat. Seorang wanita yang dia bercapek-capek menutup auratnya ketika di gurun pasir panas ya, dan dia menjawab, saya lebih baik panas di dunia daripada panas di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.